ada surga dan neraka, ada hari kiamat dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah, proses keimanan yang melibatkan proses berpikir ini insya Allah akan lebih kuat daripada hanya sebatas memperturutkan perasaan saja atau muyul. Kalau hanya perasaan yang diikuti, orang cenderung untuk menambah-nambah, merekayasa tentang sifat, bentuk, tata cara, ibadah, dan lain sebagainya yang dikehendaki oleh Al-Khaliq tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, ada dua fenomena yang harus kita cerna. Pertama adalah fenomena seorang muslim yang kemudian murtad. Kedua, sebaliknya adalah fenomena seorang mu'alaf. Dari dua fenomena ini, kita akan dapati bahwasanya sebagian di antara orang yang murtad itu, yang bukan karena kesadaran, tapi karena iming-iming, entah makanan, entah biaya hidup, beasiswa, pasangan, dan lain sebagainya, ini adalah suatu hal yang perlu kita pertanyakan. Sudahkah proses keimanan mereka itu benar, sehingga hal yang remeh-temeh seperti itu bisa menggelincirkan mereka dari akidah mereka. Sebaliknya, pada satu fenomena yang lain, tentang mu'alaf, kita dapati juga sebagian besar di antara mereka itu masuk Islam bukan karena diiming-imingi harta, pasangan, dan lain-lain. Justru lebih banyak adalah karena proses pencarian. Nah, karena proses pencarian ini, mereka menempuh proses berpikir di sana, sehingga hasilnya juga tidak ayal banyak di antara mu'alaf baru masuk Islam ya, setahun 2 tahun, tapi sudah bisa hafal cukup banyak Al-Quran, sebagian justru sudah aktif dalam berdakwah. Di mana letak bedanya? Perbedaannya adalah sebagian mungkin saja keimanannya karena faktor lingkungan, faktor ikut-ikutan, atau faktor-faktor lain tanpa melibatkan proses berpikir, sementara sebagian yang di sini itu berislam karena proses berpikir. Proses keimanan yang produktif meniscayakan, menuntut suatu prasyarat adanya proses berpikir di dalamnya. Karena memang manusia itu berperilaku ditentukan oleh pemahamannya, dan pemahaman lahir dari pemikiran. Sahabat yang dirahmati Allah, berpikir tentang hal apa? Dalam konteks keimanan, agama menuntut kita supaya berpikir hal yang itu jelas ada faktanya. Yang pasti-pasti saja, kita tidak diminta berpikir sesuatu yang tidak ada faktanya. Nah, yang ada itu bisa dikelompokkan kepada manusia itu sendiri, kemudian yang kedua adalah alam semesta yang begitu luas, dan fenomena kehidupan. Bahwasanya ternyata di balik manusia, alam semesta, dan kehidupan, itu ada Al-Khaliq. Ada pencipta di sana. Ketakjuban orang melihat alam semesta, ketakjuban orang melihat fenomena hidup, dari kecil tumbuh menjadi besar, kemudian mati, dan fenomena orang, ketakjuban orang melihat fenomena manusia itu sendiri sebagai suatu ciptaan, ini meniscayakan bahwasanya keteraturan itu meniscayakan ada Al-Khaliq di baliknya. Nah, Al-Khaliq ini pasti memiliki sifat yang berbeda dengan makhluk. Al-Khaliq ini, di antara alternatif opsinya adalah mustahil dia diciptakan. Kemudian juga mustahil dia menciptakan dirinya sendiri. Yang tepat dan sahih adalah dia bersifat azali dan wajibul wujud. Dia bersifat tidak berawal dan tidak berakhir dan wajib adanya. Inilah sifat dan karakteristik dari Al-Khaliq. Terlepas nanti siapa namanya, mungkin nama Al-Khaliq itu Zeus, mungkin juga namanya Odin, mungkin namanya Amon-Ra, dan lain-lain. Tapi
Sang pencipta alam semesta, manusia dan hidup ini pasti tidak berawal, tidak berakhir. Kemudian bersifat azali dan wajib berwujud, wajib adanya. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian apa yang diinginkan atau apa maunya dari sang Al-Khaliq tersebut? Apakah penciptaan yang demikian beragam ini adalah suatu keisengan saja tanpa ada maksud dan tujuan? Atau jangan-jangan ada maksud tertentu yang diinginkan oleh Al-Khaliq ini? Nah, oleh karena itu bagaimana mungkin kita sebagai manusia bisa memahami apa mau dari Al-Khaliq ini? Maka disitulah letak bahwa keimanan itu kesudahannya akan sampai kepada kita butuh suri tauladan. Kita butuh contoh dari jenis kita sendiri. Sesama manusia. Nanti orang akan gampang berkila. Ya wajar dia bisa sholat tahajud tiap malam. Malaikat kok. Ya wajar saja dia bisa menahan hawa nafsu. Malaikat. Atau misalnya ini manusia yang punya kekuatan super. Ya wajar dia bisa begini begitu. Tapi tauladan ini, uswah hasanah ini, memang sengaja diutus oleh Al-Khaliq dari jenis kita sendiri, yaitu manusia. Nah, siapa mereka? Itulah para nabi dan para rasul. Orang bisa saja mengaku dirinya utusan dari Tuhan. Saya utusan, saya nabi, saya rasul. Tapi apa buktinya? Kalau hanya mengaku-ngaku nabi, rasul, tanpa bisa memberikan bukti yang nyata, Anda pembohong kalau begitu. Anda layak disematkan gelar Al-Kazab. Al-Kazab itu pembohong besar. Oleh karena itu, setiap utusan pasti membawa mukjizat. Suatu keistimewaan yang diberikan oleh Al-Khaliq sebagai pertanda bahwa memang mereka ini adalah utusan yang nyata. Mereka menyampaikan risalah dari Al-Khaliq tersebut. Di antara mukjizat itu ada yang hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang sezaman dengan nabi atau rasul. Tapi ada yang bersifat abadi. Disitulah letak keimanan kita kepada Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran adalah faktanya berbahasa Arab. Yang membawanya adalah seorang lelaki bernama Muhammad. Al-Quran ini ada 3 kemungkinan kalau begitu. Bisa jadi dia karangan Muhammad. Kedua, Al-Quran ini adalah karangan orang Arab karena faktanya kan ini berbahasa Arab, bukan berbahasa Sanskerta atau berbahasa Persia. Atau ini memang betul kalamullah. Mengenai opsi pertama, Al-Quran itu adalah karangan Muhammad, ini terbantah. Orang Arab sendiri tidak ada yang menuduh bahwa Al-Quran adalah karangan Muhammad. Karena bahasa tutur, bahasa lisan Muhammad yang itu tertuang dalam banyak hadis yang didengarkan oleh banyak orang itu berbeda dengan bahasa Al-Quran. Sepandai-pandai orang merekayasa, menyimpan rahasia, pasti akan terdapat juga kemiripan dalam tutur katanya. Tapi ini betul-betul berbeda. Tidak ada kesamaan sama sekali. Sehingga orang Arab pun tidak ada yang menuduh bahwa itu adalah karangan Muhammad. Yang sempat mereka tuduhkan adalah itu disadur oleh seseorang pemuda bernama Jabir. Tapi Al-Quran sendiri juga telah menepisnya. Nah, kalau bukan karangan Muhammad, mungkin ini karangan orang Arab. Opsi kedua ini juga batil dan terbantahkan. Karena Al-Quran itu sendiri telah menantang manusia sejak dia diturunkan. Dan tantangan ini berlaku sampai akhir zaman. Siapa yang bisa dan merasa hebat, silakan datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Qul fa'tu bi asri suwarin misli. Datangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau tidak sanggup, qul fa'tu bi suratin misli. Datangkan cukup 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan sejarah mencatat bahwasanya tantangan tersebut coba dijawab oleh beberapa orang. Tapi alih-alih mereka diakui, justru yang ada adalah mereka diperolok. Ya, kita tahu tentang cerita ada surat Al-Fil, kemudian Musailamah juga membuat surat tandingan. Dia ada perolok-olok dengan itu.
para ahli-ahli sastra ketika itu tidak ada yang menuding ini adalah karangan orang Arab. Kalau bukan karangan Muhammad, bukan juga kalangan orang Arab, pasti ini adalah kalamullah, kalam Allah sendiri. Dengan begitu, ada 3 yang harus kita buktikan tadi, bahwa di balik alam semesta, manusia dan hidup, melalui proses berpikir, itu ada Al-Khaliq. Kemudian Al-Khaliq ini mengutus utusan dari jenis kita sendiri, itulah para nabi dan para rasul. Dan ada Al-Quran sebagai kalam ilahi. Barulah kemudian di Al-Quran itu, Al-Khaliq tadi menegaskan bahwasanya namanya adalah Allah. Dengan 99 Asmaul Husna yang lain. Di Al-Quran itu juga Al-Khaliq ini memberitahu bahwa ada makhluk lain berupa malaikat yang juga harus kita imani. Ada surga dan neraka, ada hari kiamat dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah, proses keimanan yang melibatkan proses berpikir ini insya Allah akan lebih kuat daripada hanya sebatas memperturutkan perasaan saja atau muyul. Kalau hanya perasaan yang diikuti, orang cenderung untuk menambah-nambah, merekayasa tentang sifat, bentuk, tata cara, ibadah, dan lain sebagainya yang dikehendaki oleh Al-Khaliq tadi. Mudah-mudahan dengan proses keimanan tersebut akan muncul kemudian iman yang produktif, iman yang senantiasa bertumbuh, yang tidak goyah, walaupun dia berada di lingkungan atau habitat yang tidak kondusif sekalipun, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa diancam walaupun dengan todongan pedang, yang tidak akan dijual berapapun harganya. Keimanan yang produktif itu adalah keimanan yang lahir dari proses berpikir yang mendalam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita proses keimanan yang kuat dan produktif. Bulan puasa adalah bulan yang tepat untuk mengkontemplasi kembali sudah sejauh mana proses keimanan yang kita tempuh. Syukur-syukur kalau memang sudah tepat. Tapi kalau seandainya keimanan itu masih goyang, mudah-mudahan inilah momentum yang tepat bagi kita untuk kembali memperbaikinya, menambah giroh dan semangat keimanan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Salah janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.